Kisah Uwais Al-Qarni. Pada zaman Nabi Muhammad, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Ia seorang fakir dan yatim. Ia hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala domba. Hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibu dan dirinya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni dikenal anak yang taat beribadah dan patuh kepada ibunya. Ia seringkali berpuasa dan menunaikan ibadah wajib dan sunnah lainnya. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang sering bertemu dengan Nabi Muhammad, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Ketika mendengar Nabi Muhammad giginya patah karena dilempari batu oleh musuhnya, Uwais Al-Qarni segera menggetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan Nabi, kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi makin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu dengan Nabi dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi Muhammad, kerinduan karena iman. Pada suatu hari, ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah. Ibu Uwais Al-Qarni terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembira mendengar jawaban ibunya. Segera ia berkemas untuk berangkat dan berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknyalah pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi Muhammad yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi Muhammad tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais bergolak perasaan ingin menunggu bertemu dengan Nabi. Sementara ia ingat pesan ibunya agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibu, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi pun pulang dari medan pertempuran. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Siti Aisyah menjelaskan bahwa memang benar ada yang mencarinya, tetapi karena lama menunggu, ia segera pulang kembali ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa orang itu adalah penghuni langit. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Nabi menyarankan apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Sejak saat itu, setiap ada khalifah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Suatu hari, rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekati kedua sahabat Nabi dan mengeluarkan tangannya untuk bersalaman.
Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar dengan segera membalikan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Akhirnya Khalifah Umar dan Ali memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa kepada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar Anda." Uwais Al-Qarni akhirnya berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Namun Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal. Anehnya, pada saat akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk memandikannya. Saat mau dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Saat mau dikubur, sudah banyak orang yang siap menggali kuburnya. Ketika usungan dibawa menuju ke perkuburan, luar biasa banyak orang yang berebutan untuk mengusungnya. Inilah cerita dari Uwais Al-Qarni, yang mana beliau adalah orang yang sangat taat kepada ibunya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Nabi Muhammad. Sehingga dengan ketaatannya itulah yang membuat dia menjadi hamba yang terkenal di langit. Dan dari ketaatannya itu pula dia tidak menjadi orang yang jumawa, tidak menjadi orang yang sombong, tapi menjadi orang yang rendah hati karena berpesan kepada Khalifah Umar dan Ali untuk tidak menceritakan hidupnya. Itulah cerita dari Uwais Al-Qarni yang mana sedikit banyaknya bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari.